Oke, selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya melakukan identifikasi parameter enkripsi pada protokol HTTPS. Apa sih pentingnya kita melakukan pemeriksaan terkait dengan parameter enkripsi pada protokol HTTPS yang kita gunakan? Jadi seperti sebelumnya di video gue tentang bagaimana cara kerja internet, jadi ada protokol yang bernama HTTPS, di mana HTTPS itu adalah protokol yang aman. Jadi ketika kita melakukan komunikasi antara klien dan server, saat melakukan browsing itu dia melakukan enkripsi terhadap data yang ditransaksikan atau yang ditransmisikan. Misalnya data login, username dan password itu tidak serta-merta username password kita yang dikirim, tapi satu paket post method yang kita kirim ke server itu dilakukan enkripsi dengan adanya protokol HTTPS. Jadi HTTPS ini melakukan enkripsi dari klien ke server sehingga apapun string yang dikirimkan akan tidak terbaca. Maksudnya dikirim dalam bentuk ciphertext atau teks sandi. Kalian bisa lebih jelas lagi dengan menonton video gue yang sebelumnya. Tapi belum tentu ketika kita sudah menerapkan HTTPS ini itu sudah berarti aman, karena terdapat beberapa parameter yang perlu disetting, seperti halnya apa algoritmanya, apa algoritma enkripsinya, atau apa algoritma hash yang dipakai dan lain sebagainya. Karena ada beberapa algoritma yang istilahnya sudah tidak aman lagi. Nah, oleh karena itu kita sebagai developer atau misalnya pentester atau misalnya security analyst, misalnya kita harus bisa melihat parameter enkripsi yang ada pada protokol HTTPS tersebut. Gimana caranya? Ini akan gue jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, kita pastikan dulu kali Linux kita sudah terupdate. Oke, kalau sudah, kita install tools yang namanya test SSL. Oke, caranya gampang. Kita tinggal apt get install test ssl.sh. Jadi dia ini basicnya adalah shell ya, shell scripting. Kita install terlebih dahulu. Oke, ini instalasinya sudah selesai, tapi kita tidak langsung menggunakannya. Kita coba dulu sebuah script dari Nmap yang bisa melakukan enumerasi terhadap SSL. Jadi kita mau cek apakah website atau web server yang kita targetkan itu menggunakan SSL atau tidak. Caranya gimana? Pertama gue bakal nargetin Metasploitable. Metasploitable ini kebetulan tidak menggunakan HTTPS, tapi kita cek untuk melakukan pembelajaran ya, gimana caranya ngeceknya. Pertama kita lakukan nmap terhadap port 443, di mana kita panggil script yang ada di nmap. Nmap ini kita kan bisa mengeksekusi sebuah script yang ada di nmap itu sendiri, karena nmap ini kan open source, banyak yang melakukan pengembangan di sana. Kita panggil script yaitu SSL enumerasi chippers. Jadi kita mau cek apakah si Metasploitable kita, web server kita itu menggunakan SSL atau tidak. 168.119.138. Sebentar gue cek biar memastikan. Ternyata 235.130 ya. Nah,
Di sini kelihatan bahwa si HTTPS ini tidak dipakai di web server ini. Oke, ini terlihat close. Oke, ini contoh yang tidak menggunakan SSL. Kita bisa menggunakan Nmap untuk melakukan cek. Selanjutnya, kalau kita mau menargetkan, karena kita mau melakukan enumerasi atau melakukan analisis parameter HTTPS, kita harus cari target yang menggunakan HTTPS. Kita akan melakukan tes terhadap website yang memang sudah dibuat untuk melakukan testing. Jadi kita lakukan dulu hal yang sama ke domain atau ke website didostest.me. Nah, di sini terlihat bahwa dia HTTPS-nya jalan ya. Tapi statusnya adalah filter. Gak apa-apa, yang jelas di sini si DDoS test.me ini menggunakan HTTPS. Kalau misalnya kita penasaran, kita bisa melakukan cek terhadap websitenya langsung. DDoS test.me. Oke. Ini pakai HTTPS ya. Oke, kita minimize. Selanjutnya adalah kita akan melakukan evaluasi konfigurasi terhadap SSL-nya. Dengan menggunakan, pertama kita pakai yang namanya SSL scan. Ini sudah built-in dari Kali Linux. Beda dengan tes SSL, nanti tes SSL akan kita pakai setelah ini. ssl.didostest.me. Kita tunggu beberapa saat. Di sini dia akan menjelaskan banyak sekali ya. SSL-nya, protokolnya pakai apa. Dia terlihat di sini TLS versi 1.0, enable, disable, yang 1.3-nya disable. Terus kita Heartbleed itu kan sebuah vulner dari TLS ya. Dia ternyata tidak vulnerable terhadap Heartbleed. Selanjutnya dia menjelaskan key exchange-nya ya, menggunakan apa protokol key exchange-nya. Terus di sini ada public key-nya, signature-nya itu pakai apa. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa si DDoS ini algoritma enkripsi asimetrisnya menggunakan RSA dengan panjang kunci 2048. Oke, yang selanjutnya kita akan peragakan atau kita akan praktekkan yang tadi barusan kita install, yaitu tes ssl.sh. Karena sudah kita install, kita tinggal panggil aja dan kita lakukan tes terhadap website yang kita targetkan. Sebenarnya ini hampir sama seperti si SSL scan, tapi dalam bentuk yang lebih komplit. Hampir sama, outputnya hampir sama, lihat. Dia menampilkan TLS-nya, TLS1, TLS 1.2 seperti apa. Dia menguji kategori dari ciphernya itu sendiri. Oke, ini udah selesai. Jadi kalau untuk yang tes SSL ini lebih ke melakukan testing terhadap si SSL-nya.
Ini ada informasi-informasi terkait dengan pengujian terhadap 370 Hyper menggunakan OpenSSL. Terus nanti di sini ada hasilnya juga. Di sini ada dilihat respon HTTP-nya ketika kita melakukan get method pada directory root-nya. Di sini juga kelihatan bahwa signature-nya menggunakan SHA-256 dengan RSA, sama seperti yang kita dapatkan di SSL scan. Nah, di sini juga ada informasi bahwa dia ada suite 32 vulnerable. Ya, di sini ada CVE-nya 2016, 2183. Informasi vulnerable-nya juga kelihatan di sini. Dan banyak informasi lainnya yang dapat kita pelajari untuk melakukan step-step selanjutnya. Oke, mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Oke, sebenarnya bagaimana kerjaan dari tools-tools ini adalah tools-tools ini membuat banyak koneksi untuk melakukan evaluasi kepada HTTPS-nya. Jadi dia mengakses terus-menerus dengan skema atau skenario yang dia buat untuk melakukan pengujian dengan terhadap HTTPS, protokol HTTPS pada suatu server dengan konfigurasi klien yang berbeda-beda. Jadi dia dapat informasinya berbeda-beda gitu. Jadi tergantung skenarionya seperti apa, nanti di client side-nya dia setting sedemikian rupa sehingga dia dapat informasi sebanyak ini. Insight yang bisa kita dapat itu sangat bervariasi. Tadi seperti yang ditawarkan di sini, ada yang bilang bahwa ini vulnerable terhadap suite 32 di sini dan lain sebagainya, karena pada dasarnya kita terdapat beberapa celah-celah keamanan, apalagi kalau kita menggunakan algoritma yang dirasa sudah tidak aman, seperti misalnya menggunakan enkripsi RC4 atau DES yang sudah dinyatakan lemah, atau menggunakan fungsi hash seperti MD5, SH1, dan lain-lain yang merupakan hash yang sudah dinyatakan algoritma hash yang cukup lemah, ataupun menggunakan TLS 1.0 atau menggunakan TLS lain yang sudah out of date atau sudah tidak, atau sudah banyak sekali vulnerable yang ditemukan. Contohnya itu Heartbleed tadi ya. Heartbleed itu di TLS 1.0 kalau tidak salah. Oke, mungkin itu dulu yang dapat gue sampaikan. Ini adalah video tentang bagaimana kita melakukan enumerasi terhadap protokol HTTPS, apa parameter security-nya, parameter enkripsinya, dan lain sebagainya menggunakan tes SSL dan juga SSL scan. Oke, gue rasa cukup. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel Profesor Parno. Dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian mendapatkan informasi terbaru tentang video yang diupload di channel Profesor Parno. Thank you for watching and see you in the next video.